Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas soal dari mata kuliah statika struktur. Oke, langsung saja. Batang AB dengan berat yang diabaikan diberi beban terpusat di FC di titik C dan beban terdistribusi dari B ke D. Ini gambarnya ini ya. Lokasi FC diukur dari A adalah sebesar LC. Besar FC dan LC berbeda untuk setiap mahasiswa, tergantung dari NRP dan bisa dilihat dari tabel di atas. Maksudnya tabel yang ini. Tentukan dan jelaskan gaya lintang dan momen lentur dalam dari batang ditumpuk sederhana dan diberi beban tersebut. Oke, kali ini kita tentukan dulu besar FC dan LC. Saya di sini memakai NRP 126, berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 6. Oke ya, sudah kita tentukan besar FC dan LC yaitu 20 kN dan 1,5 meter. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat diagram benda bebas atau DBB dari batang AB ini. Oke, di sini ada tumpuan engsel dan tumpuan roll, di mana tumpuan engsel memiliki 2 buah gaya dan tumpuan roll memiliki 1 buah gaya. Lalu di sini ada gaya terdistribusi. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus membuat gaya terdistribusi ini menjadi gaya terpusat. Caranya adalah 25 kN ini, 25 kN per meter itu dikali panjang distribusi atau panjang dari titik D ke titik B yaitu 2 meter. Maka hasilnya diperoleh 50 kN. Lalu kita tempatkan beban terdistribusi tersebut di tengah-tengah. Tengah-tengah artinya jika panjangnya adalah 2 meter atau dari titik D ke B, berarti beban terpusat tersebut berada di 1 meter dari titik B, ya, 1 meter dari titik B. Oke. Lalu kita bisa menyelesaikan perhitungannya seperti ini dengan memanfaatkan atau kesetimbangan momen, ya, dimana sigma momen di titik A sama dengan 0 dengan asumsi putaran berlawanan arah jarum jam yaitu positif. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini: RBY dikali 5 kurang 50 dikali 4 kurang 20 dikali 1,6 sama dengan 0. Ingat, yang momen itu adalah gaya dikali jarak, dimana kalau di titik A berarti RBY ini RBY dikali panjangnya sampai ke titik A yaitu 5 meter. Kenapa dia positif? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Lalu ini 50 dikali 4 adalah yang ini, kan gayanya ke bawah, sedangkan jaraknya adalah 4 meter, ya. Kalau ini panjangnya 5 meter, kalau ini 1 meter, berarti yang ini adalah dari titik A ke beban terpusat dalam 4 meter. Hasilnya minus. Kenapa minus? Karena dia searah jarum jam, ya, kalau diputar seperti ini. Oke. Lalu 20 dikali 1,6 itu dari sini. Beban terpusat yang ini 20 besarnya dikali jarak dari titik A ke titik C yaitu 1,6 sama dengan 0. Nah, lalu kita tentukan RBY. Bisa kita cari, kita lakukan perhitungan, diperoleh RBY sebesar 33,6 kN. Lalu kita cari dengan kesetimbangan gaya, dimana di sini saya ke atas ada positif, ya, sigma FY searah sumbu Y maksudnya sama dengan 0, dimana yang ke atas positif berarti dari DBB ini yang arahnya ke atas ada RAY ditambah RBY dikurang 50 dikurang 20, ya, seperti ini. Tadi RB nya sudah kita dapatkan di sini, ya, maka RAY nya ini langsung saja saya hitung yaitu 36,4. Lalu sigma fx sama dengan 0 dengan asumsi ke kanan positif. Nah, karena yang sigma fx itu adalah cuman RAX, ya, tidak ada gaya lain selain RAX, berarti RAX tersebut adalah 0, ya, yang berarti tidak ada gaya dalam arah sumbu X. Oke, ini adalah DBB secara keseluruhan. Ingat, untuk
menyelesaikan masalah ini, kita harus membuat dulu DBB secara keseluruhan. Nah, setelah dari DBB keseluruhan, kita harus potong ya untuk menentukan gaya dalam dan momen lentur di sini ya. Nah, saya ingatkan bagaimana cara membuat potongan. Nah, untuk membuat potongan dalam kasus ini kita perhatikan ada berapa buah gaya ya. Ada berapa buah gaya. Di sini ada gaya terpusat dan ada gaya terdistribusi. Nah, lalu kita potong menjadi 3. Kenapa 3? Untuk membuat potongan itu harus di antara gaya ya. Contohnya seperti ini. Antara titik A dan C ada 2 buah gaya ya kan. Ada RAY dan ada 20. Nah, berarti kita potong di tengah. Oke, kita potong di tengah seperti ini. Saya sebut ini potongan AA. Lalu ada potongan BB. Kenapa ada potongan BB? Ya. Di antara titik C dan titik D ada 2 buah gaya juga, yaitu 20 dan gaya terdistribusi ini. Ya. Nah, maka saya potong di sini. Lalu ada potongan CC yang ini. Kenapa potongan CC? Karena dia terdistribusi, berarti dari sini di titik D ke titik B saya potong di tengah seperti ini. Nah, maka jadi gambarnya seperti ini nanti. Ada 3 buah potongan AA, potongan BB dan potongan CC. Oke, ini potongnya di antara segmen ya, maksudnya ini kan segmen AC berarti di tengah-tengahnya gitu ya. Intinya seperti itu. Itu saya ingatkan cara membuat potongan. Oke, lalu dari potongan AA ya ini kita gambarkan lagi gaya-gaya ya, gaya-gaya yang terjadi yaitu RAX, RAY ya, kita tulis seperti ini. Oke, lalu setelah kita tuliskan kembali, muncul gaya dalam, yaitu ada gaya geser ya atau gaya lintang, simbolnya di sini adalah VAA ya. Lalu ada gaya normal ya yang tegak lurus bidang potong yaitu FAA. Lalu ada momen ya, momen lentur yaitu momen MAA. Nah, untuk arahnya seperti ini. Kenapa arahnya seperti ini? Sudah ketentuan dari patokan dari buku Merriam ya ini. Nah, untuk potongan kiri itu seperti ini ya. Ini disebut potongan kiri. Nanti ada lagi yang namanya potongan kanan, tapi nanti itu tidak saya bahas. Untuk potongan kanan nanti arahnya kebalikan dari yang ini ya. Kalau misalnya nanti potongan kanan ini, potongan kiri ke bawah, berarti potongan kanan ini ke atas. Kalau potongan kiri ke kanan yang FAA, berarti nanti potongan kanan FA-nya ke kiri. Kalau nanti ini potongan kiri MA-nya adalah berlawanan arah jarum jam, berarti nanti potongan kanannya searah jarum jam. Oke, jadi seperti itu intinya. Nah, setelah dibuat gaya dalam ya, kita potongnya kan nggak tahu nih sepanjang apa ini. Nah, kita simpulkan di sini sepanjang X. Kita nggak tahu sepanjang apa, kita sebut sini sepanjang X. Nah, lalu kita definisikan atau kita tentukan batasannya ya. Perlu diingat untuk menentukan batasan ya, itu dimulai dari 0 ya, atau dari titik A sampai gaya selanjutnya. Artinya dari titik A ke titik C. Nah, berarti dari 0 sampai ke 1,6. Nah, di sini saya buat seperti ini, batasannya 0 kurang dari X kurang dari 1,6. Oke, ini bacanya adalah X kurang dari 0 dan X besar dari 0 dan X kurang dari 1,6. Oke, dari gambar seperti itu dulu. Nah, setelah gambarnya benar ya, setelah gambarnya ini benar, kita masuk ke analisis perhitungan ya. Tinggal bedanya dari analisis sebelumnya yang ini. Nah, yang ini kita mencari momen dulu baru ke gaya. Nah, kalau di potongan itu kebalikan. Sebenarnya nggak masalah sih mau yang momen dulu atau gaya dulu, tapi ini saya ingin mempermudah teman-teman biar paham. Nah, kalau di potongan saya mulainya dari keseimbangan gaya ya,
saya terapkan setimbangan gaya FY ya, searah sumbu Y yaitu 0. Nah, berarti dari gambar potongan ini gaya-gaya yang searah sumbu Y ada RAY dan VAA ya. Di sini saya buat RAY dikurang VAA sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah VAA karena RAY-nya sudah ada tadi kan di DBB sebelumnya. Tadi ini RAY-nya sudah kita peroleh yaitu 36,4. Nah, maka VAA sama dengan RAY sama dengan 36,4 kN. Lalu sigma Fx sama dengan 0. Nah, karena tadi RAX-nya adalah 0 ya, maka tidak ada gaya normal. FA-nya juga 0. Nah, berarti gaya dalam arah sumbu X itu tidak ada. Lalu kita terapkan kesetimbangan momen ya. Di sini saya buat kesetimbangan momen di titik A dengan asumsi berlawanan arah jarum jam positif. Nah, di sini berarti ada MAA ya, yang arahnya berlawanan, itu positif, dikurang karena di titik A ya momennya, berarti ada VAA dikali jaraknya adalah sebesar X, kita masukkan jaraknya sebesar X, oke, sama dengan 0. Lalu kita cari MA nya berapa, karena VA nya sudah tahu kan ya, berarti yang dicari MAA sama dengan VAA kali X. Nah, di sini X nya adalah kita masukkan batasannya yaitu 0 sampai 1,6. Berarti saya bisa masukkan jika X sama dengan 0 ya, maka MAA sama dengan 36,4 dikali 0, hasilnya 0. Lalu jika X sama dengan 1,6, maka MAA sama dengan ini ya, VAA kali X, berarti 36,4 dikali 1,6, diperoleh 58,24 kN/m. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk potongan BB itu konsepnya sama dengan potongan AA, hanya saja nanti gayanya yang bertambah. Oke, untuk potongan BB kita potong seperti ini ya, dari sini ke sini ya. Nah, nanti kita tuliskan kembali gaya-gaya yang terjadi, yaitu ada RAX, RAY ya, lalu ada gaya 20 ini, jangan lupa. Kalau tadi bedanya belum ada gaya yang 20 kN ini ya. Kalau di potongan BB sudah ada gaya 20 kN ini. Oke, lalu kita tuliskan kembali, gambarkan kembali gaya-gaya dalam, yaitu VBB, FBB, dan MBB. Nah, ini jangan lupa jaraknya harus kita tulis biar tidak bingung nanti saat di analisis perhitungan. Oke, di sini sama ya, ini dari jarak dari titik A ke C 1,6, jarak dari titik A sampai ke potongan akhir itu sebesar X. Konsepnya sama seperti yang di atas. Nah, batasannya adalah X dimulai dari 1,6 ya, yang tadi kelanjutan dari ini. Berarti kita tulis ini 1,6 sampai 3. Kenapa sampai 3? Ini kan berarti segmen CD ya, segmen CD. Potongan BB itu adalah segmen CD. Nah, berarti kan dari 1,6 sampai 3. Kenapa 3? Ini kan panjangnya 5 meter. Nah, itu dari ke B atau 2 meter. Berarti sisanya adalah 3 meter. Dari A ke D itu adalah 3 meter. Jadi seperti itu. Nah, langsung kita analisis perhitungan. Sama caranya ya, sigma FY sama dengan 0. Maka di sini yang dicari adalah VBB ya, atau gaya dalam potongan BB. Nah, diperoleh sebesar 16,4. Fx-nya 0 ya, tidak ada gaya dalam arah sumbu X. Lalu di sigma momen di A ya, momen di A di sini ya, sama ya MBB ya, MBB ini MBB dikali dikurang VBB kali X ya, VBB ini dikali X dikurang 20 kali 1,6 ini ya, 20 dikali 1,6 yang ini, maka sama dengan 0. Nah, lalu MBB nya kita cari ya, kita pindahkan ke sisi kanan VBB dan 20 ini. Nah, maka persamaan akhirnya jadi seperti ini, VBB dikali X ditambah 20 kali 1,6. Nah, sekarang kita baru masukkan batasan ya. Jika X nya adalah 1,6 ya, maka MBB nya adalah nih 58,24. Nah, ini juga bisa jadi acuan. Jika hasil ini ya, X 1,6 hasilnya ini tidak sama dengan yang 1,6 yang ini, nah berarti ada yang salah di perhitungan ini ya.
Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya sekali lagi ini tidak sama ya, yang jarak X 1,6 nya yang hasil ini tidak sama dengan yang ini, maka ada yang salah di perhitungan yang ini, atau ada yang salah di DBB. Oke, seperti itu. Lalu kita terapkan jika X sama dengan 3, maka MBB adalah ya ini ya, VBB dikali X, X-nya kita ganti dengan 3. Ya, maka diperoleh 81,2 km. Oke, lanjut ke ini potongan CC ya. Analisisnya lumayan panjang yang ini, potongan CC. Nah, potongan CC ini menurut saya jelaskan lagi. Nah, ini menurut saya agak perlu pemahaman ya. Nah, sekarang kita potong di segmen DB ya kan, segmen DB atau di tengah-tengah kita sebut dengan potongan CC. Nah, kalau ini dipotong ya, berarti jadi potongannya jadi seperti ini. Nah, oke, untuk gaya-gaya tidak masalah ya, gaya-gaya yang terjadi seperti ini 20, terus gaya-gaya dalamnya sama ya seperti yang di atas. Nah, perlu diingat juga ini kan kita potongnya seperti ini ya, ada gaya terdistribusi di sini. Ya, ada gaya terdistribusi. Lalu kita buat gaya terpusat sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk besar gaya terpusat ini ya, disoalkan besar gaya terdistribusinya 25 kN per meter ya kan, ini 25. Nah, di sini saya kali dengan X-3. Kenapa dengan X-3 ya? Oke, karena ini lihat panjang dari sini ya ke titik D adalah 3 ya kan, panjang dari A ke D adalah 3. Sementara panjang dari A ke potongan itu adalah sebesar X ya, berarti sisa dari ini adalah X-3. Nah, jadi seperti itu cara menentukan besar beban terpusat ya dari beban terdistribusi. Oke, sekali lagi, panjang dari A ke D adalah 3 meter ya, sedangkan panjang dari A ke potongan itu sebesar X ini. Nah, berarti dari D sampai ke sini itu adalah X-3. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, nah di sini saya buat nih jarak dari sini ya, dari beban terpusat ke potongan itu X-3 per 2. Kenapa per 2? Karena kotak ini adalah X-3, sementara ini kita bagi 2 setengahnya kan, berarti X-3 per 2. Nah, di sini juga saya tulis juga 3 ditambah X-3 per 2. Nah, kenapa 3 ditambah X-3 per 2? Karena ada jarak dari A ke D adalah 3 ditambah setengah dari ini X-3 tadi. Oke, kita langsung ke analisis perhitungan. Kita terapkan setimbangan gaya FY sama dengan 0 ya. Yang dicari sini adalah VCC. Nah, di VCC itu muncul variabel X ya. Nanti kalau kalian ini udah benar, nanti muncul variabel X yaitu 91,4 dikurang 25X. Nah, sama caranya adalah X nya kita masukkan batasannya. Batasannya adalah kan yang dipotong adalah segmen DB ya, DB berarti dari 3 sampai ke 5 ya. Di sini saya tulis 3 sampai 5. Nah, masukkan jika X nya 3 maka diperoleh gaya lintangnya ya, VCC itu 16,4. Jika X nya 5 maka diperoleh minus 33,6 kN. Oke, nggak apa-apa minus, nanti kita buat diagram gaya lintangnya seperti apa. Oke, lanjut ke sigma fx sama dengan 0 ya, tidak ada gaya dalam arah sumbu X. Lalu ke sigma momen di titik A sama dengan 0 ya. Nah, ini perlu saya jabarkan ya, MCC ya, MCC yang ini dikurang VCC dikali X ya, sama VCC dikali X. Lalu 25 X-3 ya, ini ya gaya terpusat ya dari beban terdiskusi itu 25 X-3 dikali 3 ditambah X-3 per 2, itu jarak dari titik A ke beban terpusat, yaitu sebesar 3 ditambah X-3 per 2 dikurang 20 dikali 1,6, 20 ini ya,
dikali 1,6 yang ini jaraknya sama dengan 0. Nah, maka yang kita cari adalah MCC. Kita pindah ruaskan yang ini ke kanan semua ya. Ya kan, minus 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 berarti jadi plus semua ya. Oke, nah diperoleh persamaan akhirnya jadi seperti ini ya. Ini VCC-nya saya masukkan yang ini. Yang ini. 91,4 dikurang 25x, ya ini ya. Dikali x, x-nya ini. Oke. Nah, ini saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan x min 3 ditambah 3 x min 3 per 2 gitu ya. Ini saya sederhanakan jadi seperti ini. Lalu 20 kali 1,6 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan x-nya. Jika x 3 maka MCC adalah nih diperoleh 81,2. Nah, kita lihat apakah di x 3 81,2. Nah, ini sama 81,2 ya. Oke, jika x-nya sama dengan 5 maka MCC-nya adalah 64 kN meter. Oke. Sebenarnya dari soal ini sudah terjawab ya, daya lintang dan momen lentur dalam. Sebenarnya sampai di situ aja. Nah, tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, sebenarnya ada lagi yang namanya diagram ya, diagram gaya lintang dan momen lentur. Nah, saya jelaskan lagi, ini diagram gaya lintang ya. Ini adalah diagram gaya lintang ya, dan ini adalah diagram momen lentur. Nah, untuk diagram gaya lintang itu saya buat seperti ini. Kenapa seperti ini ya? Kita lihat, kita kan sudah menghitung ya gaya lintang VAA ya, sebesarnya 36,4. Ini ya 36,4 VAA. Nah, ini kenapa potongannya diagramnya dari A ke C ya, karena kan di batasannya adalah dari 0 sampai 1,6 ya kan, berarti dari A sampai C. Nah, berarti ini saya gambarkan seperti ini 36,4 ya. Nah, lalu VBB lihat VBB berapa? VBB nya adalah 16,4. Oke, ini diagramnya adalah konstan ya, konstan. Ini kan artinya konstan. Oke. Nah, sekarang VBB-nya tadi adalah 16,4 ya, ini 16,4. Nah, kira-kira 16,4 terus di sini. Oke. Turun ya, turun ini di sini turun. Nah, tarik lagi konstan sampai potongan CD ya kan, segmen CD. Ini. Oke. Setelah itu VCC. Nah, VCC ini kan 91,4 dikurang 25x, ada variabel x, yang artinya kalau ada variabel x berarti grafiknya linear ya, grafiknya linear. Nah, ini kan kita punya 16,4 ya, 16,4 sampai yang 5 nya adalah minus 33 ya kan, 16,4. Nah, ingat nih 16,4 sama di sini 16,4. Nah, ini minus 33,6 berarti sampai sini. Nah, dia ada penurunan. Nah, ini yang disebut grafik linear ya. Kalau ini adalah grafik konstan ya. Terus di sini konstan. Nah, di sini adalah grafik linear. Nah, nanti ada bedanya dengan diagram momen lentur ya. Diagram momen lentur nanti grafiknya linear, yang ada variabel kuadrat, nanti dia buatnya kurva seperti ini, ada kurva. Oke, kita lihat ya. Sekarang lihat di MAA ya. MAA 0 ya, 0, x nya 0 berarti dia 0, x nya 1,6, dia sebesar 58,24. Oke, kita lihat ini ya, x nya 0 ya, x nya 1,6, dia 58,24. Ini ya 1,6, 58,24. Nah, dia ini grafiknya linear ya, grafiknya linear. Itu beda antara gaya lintang sama momen lentur. Kalau di sini konstan ya, kalau di sini linear. Nah, lalu kita lihat MBB ini ini ya, jika x nya 1,6, 58 ya, sama seperti ini. Jika x nya 3 maka diperoleh 81. Kita plotkan lagi, jika x nya 3, 81 berarti lebih tinggi kan, masih linear. Oke, masih linear.
Nah, di potongan CC lihat ada variabel x kuadrat. Ya, di sini persamaan akhirnya kan adalah ini 25x kuadrat. Nah, ada variabel kuadrat. Nah, sekarang kalau variabel kuadrat diagramnya adalah kurva. Nah, ini kurva seperti ini. Ya. Nah, kita lihat jika x-nya 3, 81,2. Sama ya seperti ini 81,2 di MBB. Nah, jika x-nya 5, dia 64, berarti ada penurunan ya kan dari 81 ke 64. Nah, ini saya buat seperti ini. 64 tuh antara di sini ya, kira-kira seperti ini. Nah, 64. Nah, ini grafiknya buatnya kurva ya, kurva. Nah, baru kalau udah sampai 64, tarik aja ke bawah sini. Nah, artinya diagram momennya positif semua ya, positif, tidak ada yang negatif. Sementara diagram gaya lintang ada yang positif, ada yang negatif. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan kali ini. Kalau misalnya belum paham, silahkan boleh tanya atau ulangi lagi video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video selanjutnya.